Halo sahabat Permata, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol di dalam program acara Tanya Dokter. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang tentu saja berhubungan dengan bulan Ramadan. Bagaimana puasanya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang berpuasa bagi ibu hamil. Kalau membahas ibu hamil nih, pastinya narasumbernya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Bersama saya narasumbernya sudah ada Dokter Wita. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, Dokter Tita. Udah lama ini kita ketemu ya. Benar, puasa lancar. Alhamdulillah, lancar ya dok? Alhamdulillah. Baik dok, jadi mungkin saya mau langsung tanya nih dok. Sebetulnya kalau ibu hamil itu fisiologisnya seperti apa gitu ya dok? Dan apakah kalau dalam Ramadan itu ibu hamil boleh berpuasa? Ya, pada dasarnya ibu hamil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi pada beberapa keadaan khusus yang menyebabkan ibu hamil boleh berpuasa, boleh silahkan. Misalnya pada keadaan dia tidak kekurangan cairan, kemudian dia tidak mual muntah hebat pada saat trimester 1 gitu kan. Terus yang kemudian pada saat USG terakhir, pada saat menjelang awal Ramadan, dikatakan dokternya mungkin berat badannya itu sesuai dengan usia kehamilan dan air ketubannya cukup. Nah, boleh tuh berarti untuk berpuasa, tapi tetap harus ada evaluasinya lagi gitu kan. Kalau misalnya dalam USG selanjutnya didapatkan ternyata air ketubannya berkurang atau berat bayinya menurun drastis atau kenaikan berat badannya itu tidak sesuai gitu kan. Jadi lebih kecil, ya sebaiknya puasanya mungkin tidak full, mungkin selang-seling atau bagaimana gitu, pokoknya tidak full. Baik dok, ada kriteria khusus gak dok kalau misalnya kan kehamilan 3 trimester ya dok, ya 3 kali ya, mungkin apakah tidak boleh di trimester pertama, di trimester kedua atau di trimester ketiga dok? Tidak dianjurkan untuk di trimester 1 dan 3. Boleh sangat dianjurkan untuk trimester 2, kecuali kalau misalnya pasiennya masih ada keluhan mual muntah hebat di trimester 2. Jadi pada intinya boleh di trimester kedua ya dok, rata-rata ya dok. Iya. Ya, mungkin karena di trimester 2 biasanya sudah mual sudah hilang ya dok ya, udah mulai enak makan ya dok. Kalau untuk trimester 1 kan jelas ya dok, biasanya mau mengalami mual muntah. Kenapa dokter tidak menyarankan di trimester 3? Ya, tidak di trimester 3 ya. Kalau misalnya trimester 3 karena sangat cepat sekali perubahannya. Jadi misalnya nih pada air ketubannya tadinya bagus gitu kan, kemudian karena puasa ibunya juga jarang minum gitu kan, air ketubannya tetap tuh jadi merosot banget gitu kan, atau bayinya gerakan jadi berkurang atau berat bayinya jadi agak merosot dan perkembangan penambahan berat badannya tidak sesuai itu gitu. Karena biasanya udah mulai siap-siap ya dok ya trimester 3 ya. Iya. Jadi kalau mungkin sahabat Permata, apa sih trimester 1, trimester 2 atau trimester 3? Mungkin dokter Wita bisa jelaskan dok. Ya baik, kalau trimester 1 itu usia kehamilan 0 sampai 14 minggu, kalau trimester 2 15 sampai 28 minggu, dan trimester 3 di atas 28 minggu. Ya baik, kalau mungkin kalau bahasa awamnya 0 sampai 14 minggu itu sekitar 0 sampai 4 bulan ya. 3,5 bulan. 3,5 bulan. Trimester kedua itu biasanya di usia kehamilan 4 sampai 7 bulan. Trimester ketiga itu usia kandungan sampai 7 sampai 9 bulan atau menjelang melahirkan ya dok. Mungkin ada tips nggak nih dari dokter Wita, gimana sih misalnya saya mau tetap puasa dok, saya misalnya sudah kontrol ke dokter dan semua baik-baik saja termasuk tensi, pola makan, apakah ada tips khusus dok untuk ibu hamil yang trimester 3 ini trimester kedua yang ingin menjalankan puasa? Ya, yang pasti dipastikan harus tetap makan sahur dan berbuka. Jadi intinya adalah kecukupan energi, kalori dan protein. Diusahakan tetap minum air putih 8-10 gelas per hari. Itu bagaimana caranya ya, pintar-pintar ibunya tuh harus bisa mengaturnya. Kemudian kalau misalnya untuk karbohidrat tetap dianjurkan, apalagi yang mengenyangkan, misalnya seperti nasi, pasta gitu kan, atau mie jangan yang tidak mengenyangkan gitu kan, atau seperti roti itu kan kurang mengenyangkan tuh. Kemudian diusahakan proteinnya ditambah, karena protein itu juga membantu untuk mengenyangkan. Dan jangan lupa minum susu tuh gitu, karena kadar gula di dalam susu itu baik untuk menjaga stabilitas gula darah ibu selama berpuasa Ramadan. Nanti juga setelah sebelum tidur juga dianjurkan untuk minum susu juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya dihitung-hitung kalori sih sebenarnya 2.500
kalori ya per hari gitu. Jadi mungkin dibagi 2 gitu kan. Mungkin biasanya kalau misalnya dokter gizi bisa menganjurkannya 2 kali makan, 2 kali cemilan tuh gitu kan, supaya maksudnya tidak kekurangan. Jadi kadang-kadang udah makan cemilan tapi males makan itu. Nah, itu yang jangan gitu kan. Jadi tetap makan seperti itu. Kemudian jangan terlalu makan yang asin dan makan yang manis, karena kalau seperti itu jadi mengurangi keinginan untuk minum air putih gitu. Oh, baik. Ya, jadi mungkin kesimpulannya yang paling pertama adalah dipastikan dulu ya, Dok, bahwa memang dalam keadaan sehat. Kontrol terakhir sebelum Ramadan. Lalu nanti biasanya boleh kontrol lagi nggak sih, Dok, kalau misalnya kapan nih misalnya boleh melanjutkan atau sebaiknya tidak melanjutkan, Dok? Dan apakah dalam masa Ramadan ini ketika ibu hamil sedang melakukan puasa, apakah boleh kontrol di luar jadwal misalnya gitu? Oh, boleh sekali gitu kan, buat evaluasi 2-3 minggu ya gitu kan. Jadi kapan dihentikan, Dok, puasanya jika mengalami apa, Ibu? Jika mengalami mual muntah berlebihan, kemudian dehidrasi atau kurang cairan ditandai dengan pipisnya berkurang frekuensinya, kemudian gerakan janin yang berkurang, kemudian pada USG didapatkan air ketubannya sedikit dan berat bayinya tidak sesuai usia kehamilan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Dok, ini atas tipsnya. Mungkin sedikit saya menyimpulkan ya, Dok, bahwa sebetulnya ibu hamil bisa saja melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tapi dengan syarat yang pertama adalah diusahakan tidak dalam trimester 3, karena trimester 1 karena kita butuh asupan ya, Dok, ibu hamil. Trimester 3 juga jangan, karena itu biasanya saat-saat rawan untuk melahirkan ya, Dok. Jadi memang amannya adalah dilakukan di trimester kedua. Tentu saja dalam keadaan yang dipastikan sudah sehat dari kontrol terakhir sebelum Ramadan. Dan hentikan puasa jika memang mengalami keadaan yang tadi disebutkan, lemas, kurang cairan, gerak janin berkurang gitu. Baik, jadi jangan khawatir juga dalam Islam ya, kita juga ada keringanan untuk ibu hamil untuk tidak melakukan puasa. Baik, Dokter Wita praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam berapa, Dok? Jam 14 sampai selesai ya, sampai jam 17 biasanya ya, Dok ya. Baik. Salam sehat sahabat Permata, semoga Ramadan ini menjadikan puasa kita lebih beragus lagi dan selalu sehat ya di dalam Ramadan. Salam sehat, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Tolong periksa kabel